Kalau cari kesalahan gampang sekali, Oh, Pak. gampang. Bagi aparat penegak hukum itu untuk cari kesalahan gampang sekali. Tinggal nanti begitu kita debat dan sebagainya, jawabannya hanya satu. Nanti kita buktikan di pengadilan. Itu jawabannya selalu. Saya kan pernah merasakan itu. Kalau aparat penegak hukum tidak dididik dengan cara yang baik, ya ke depan jangan kita harapkanlah BUMN untuk maju dan berkembang. Fakta hukum itu kalau pandangan umum, pandangan para profesional, pandangan masyarakat luas menyatakan fakta hukum nggak benar, ya harus didengarkan juga dong. Bukan KPK itu sebagai satu-satunya punya otoritas menentukan bahwa itu yang paling benar. Tapi Pak Marzuki, saya tahu ya, objektif aja. Pemerintahan kita menjadi lebih baik. Indonesia menuju titik yang lebih baik atau tidak ada perubahan. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana, menyerbu bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Ya, tamu saya kali ini agak mendadak ya. Kontak beberapa yang lalu dan beliau ini kakak saya sebenarnya, idola saya dan gak banyak orang tahu. Orang pikir beliau ini orang politik, padahal beliau ini adalah orang bisnis dan 30 tahun di BUMN. 30 tahun. 30 tahun di BUMN. Terakhirlah direktur sama Dirut ya, Kak? PLT Dirut. Ya, bukan. Dari salah satu BUMN. Bukan, keluar SK. Ya. Kemudian dibatalin. Oh iya gitu ya. Satu BUMN juga yang ceritanya panjang. Nanti kita nggak tahu kita cerita atau tidak. Ya, yaitu PT Semen Batu Raja. Dan ini menarik. Beliau kemarin membuat tulisan dikirim ke saya dan ke beberapa orang tentang ASDP ya, kasus Bu Ira Puspitasari ya. Jadi barangkali kalau kita bahas sudah basi, tapi saya lebih akan bicara Kak Marzuki Ali ya tentang ini ya menjadi presiden bagi para direksi-direksi BUMN yang banyak juga yang bagus-bagus ya Pak ya. Banyak sekali. Orang-orang dari luar negeri dipanggil pulang untuk memimpin. Ini kalau begini tidak kita bereskan, itu akan menimbulkan ketakutan dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk perusahaan ya. Gimana Pak Marzuki? Ya, kasusnya bukan hanya ASDP. Pertama itu di PTBA. PTBA itu teman saya juga. Mila Warman. Iya, itu orang baik. Oh ya. Orang yang tidak macam-macam ya. Dan profesional. Dan sangat profesional. Gara-gara akuisisi juga ya dituduh merugikan negara. Nah, itu kan padahal merugikan negara itu kan harus ada niatnya dulu. Mensrea. Iya, ada niat jahatnya. Ya. Dan niat jahat itu dibuktikan ya dengan ada kepentingan pribadi. Misalnya ada uang mengalir. Ya. Atau misalnya yang kita akuisi itu ada hubungan keluarga, ada hubungan kepentingan. Itu baru mens rea itu memenuhi syarat menurut saya. Ya. Tapi kalau mens rea itu nggak ada keuntungan bagi dia, untuk apa kita berbuat jahat? Kan pertanyaan. Ya. Nah, Ibu Ira itu kan sudah terbukti tidak ada niat jahatnya. Tidak ada niat Dan jahat. hidupnya sangat sederhana ya. Aku dengar kan kalau naik pesawat aja di ekonomi. Tidak pakai pengawal. Betul, di hotel dia tidak hotel yang bintang-bintang. Ya, mobilnya pun kadang-kadang ikut teman ya. Betul. Kalau ke Malang rumah sendiri katanya. Ya, saya melihat latar belakang Kehidupan beliau, ya. karir, hidup, makanya dari situ saya berpikir ya saya harus nulis. Jadi sederhana. Jadi karena merasa dizolimi dan dia mengirim surat, kemudian yang ke Ferry Irwandi. Iya, itu yang podcast juga kan. Kemudian saya tidak terlalu memperhatikan itu, tapi saya baca suratnya. Kemudian saya cari latar belakangnya, dia perusahaan Amerika, kemudian ditarik oleh Dahlan Iskan untuk memimpin Sarina, kemudian ke Pos Indonesia, dan semuanya sukses. Lalu ke ASDP dia lakukan perbaikan yang sangat luar biasa. Masalah digitalisasi tiketing kan. Otomatis penghematan luar biasa. Ya. Nah, dari situ ya
Akuisisi itu menurut saya sih ya banyak sekali variabel yang orang tidak tahu kalau nggak biasa ya. Misalnya dari sisi synergy market ya. Misalnya kita bersaing dalam satu wilayah, ya kita ambil perusahaannya kan bisa kita jadi lebih kuat. Itu antara lain. Kemudian konsolidasi misalnya. Apalagi katanya izin berlayar itu sudah tidak ada kan? Moratorium. Ya. Untuk mengembangkan market area kan harus dapat izin baru. Ya, itu yang di moratorium. Itu yang di moratorium. Itu kan intangible asset ya. Ya, itu yang luar biasa. Jadi itu yang tidak dilihat sama sekali oleh KPK. Dan jadinya semua tindakannya seolah-olah jadi salah. Kalau dari penjelasan juru bicara KPK yang menjelaskan masalah perubahan RKAP, tidak ada studi kelayakan dan sebagainya. Ini kalau saya pikir KPK-nya picik banget penilaian terhadap akuisisi. Akuisisi kan banyak caranya ya. Kalau kita berada dalam bisnis yang sama, kita sudah tahu bagaimana pola bisnisnya, kita sudah tahu marketnya, kita tahu investasinya, kita tahu semua banyak hal. Untuk akuisisi nggak perlu kita lakukan buat studi kelayakan yang terlalu detail dan sebagainya. Dengan melihat saja kita tahu kalau kita ambil, kita pasti begini. Udah tahu kita. Udah tahu. Nggak perlu lagi kita harus bikin kelayakan. Nanti bikin studi kelayakan, bayar mahal, dibilangnya nanti korupsi lagi. Nah, misalnya pakai konsultan yang murah, dibilang tidak kredibel. Jadi semuanya bisa serba salah kan? Kalau cari kesalahan gampang sekali kan? Gampang. Bagi aparat penegak hukum itu untuk cari kesalahan gampang sekali. Tinggal nanti begitu kita debat dan sebagainya, jawabannya hanya satu. Nanti kita buktikan di pengadilan. Itu jawabannya selalu. Saya kan pernah merasakan itu. Saya pernah dikriminalisasi juga. Kita tunjukkan semua kebenaran, nanti kita buktikan di pengadilan. Itu jawabannya. Jadi nggak mau terima penjelasan kita. Jadi aparat penegak hukum ini, menurut saya kalau tidak diperbaiki ya rusak negeri ini. Orang baik bisa jadi salah, orang salah bisa jadi baik. Apalagi terkait BUMN ya. BUMN itu kan kita inginkan BUMN itu sebagai motor penggerak ekonomi maunya kan. Mestinya. Iya harusnya. Pertama dia sebagai agen pembangunan. Yang kedua menghasilkan laba untuk memberikan dividen kepada negara. Kan? Tetapi kalau diperlakukan seperti itu, siapa yang mau mimpin BUMN? Nggak akan mau. Pasti orang-orang yang... Kalaupun yang mau kan kita udah pertanyakan juga kan? Ya mau tuh hanya untuk menikmatin aja. Nggak akan ngambil keputusan yang berisiko. Artinya ya udah gaji play safe aja. Ya pokoknya safety player aja. Iya. Artinya udah jalan apa adanya. Kapan BUMN kita besar? Maka tidak pernah besar BUMN kita. Karena cara-cara aparat penegak hukum memperlakukan mereka itu yang saya sangat tidak profesional. Itu yang harus perbaiki. Ya. Apalagi kemarin itu kalau nggak salah kapal itu dianggap merugikan karena apa ya? Dianggap overpriced karena dihitungnya sebagai besi tua ya Pak? Kalau dihitung harga kapal bukannya ngambil perusahaan. Kita itu kadang-kadang asetnya nggak ada tapi ngambil perusahaannya. Bila perlu asetnya nggak ada, ini asetnya ada juga ya kan? Aset nggak ada pun kalau kita ngambil perusahaan kita lihat marketnya. Manajemennya, pengalamannya, potensinya dan izin-izinnya banyak sekali yang dihitung di sana. Jadi kadang-kadang kita beli goodwill itu jauh lebih mahal daripada fisik barangnya. Nah, kalau dinilai fisiknya kapal sekian ya gampang saling itu. Apalagi kita beli perusahaan-perusahaan digital kan? Nggak ada. Asetnya hampir nggak ada tapi bisa dibeli triliunan. Itu yang mereka nggak tahu. Kan repot jadinya. Kalau aparat penegak hukum tidak dididik dengan cara yang baik. Ya ke depan jangan kita harapkan lah BUMN untuk maju dan berkembang. Jangan kita harapkan. Dan yang menarik kemarin Ketua Hakim dissenting opinion. Nah itu yang saya kira Ketua Majelis Hakim itu perlu diapresiasi karena cara melihatnya itu luar biasa. Beda ya. Dan pertimbangannya luar biasa. Dan ini kan keputusan bisnis saya. Jadi saya juga mendengarkan apa dikatakan oleh kawan saya Prof. Renard Kasali. Betul. Ya, jadi ini kita harus membedakan antara risiko bisnis dengan korupsi. Itu dua hal yang berbeda tuh. Betul. Jadi kalau keputusan bisnis itu bisa untung bisa rugi. Rugi pun nggak ada masalah. Iya. Namanya keputusan asal bisnis. Bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Yang penting tidak ada mens rea-nya, tidak ada niat jahatnya, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada mendapatkan sesuatu dari deal-deal itu. Itu yang penting. Kalau keputusan bisnis bisa salah. Bisa salah kok. Misalnya ini ternyata tidak menguntungkan, rugi. Ya nggak ada masalah. Kalau memang itu sudah dipertimbangkan dengan cara yang baik kok. Ya orang lalai manusiawi bisa saja. Tetapi yang penting dia tidak ada niat jahat. Tahu ada kondisi berubah ya. Betul. Keputusan terlalu lama, tahu begitu dieksekusi
Kondisi Situasi sudah berubah, kurs berubah. Betul. Misalnya nih. Betul. Banyak hal ya yang artinya bisa membuat dia yang sesuatu yang tidak baik bisa jadi baik karena situasi. Ya saya punya pengalaman juga kok masalah itu. Jadi paham betul masalahnya. Jadi kita dulu sama dinilai nggak main-main loh oleh Boston loh. Boston Consulting. Consulting Group. Itu yang menilai kita dan itu dibayar oleh negara. Tidak murah. Tidak murah dan kita direkomendasikan harus ditutup. Itu semen batu raja. Iya. Dan direkomendasikan untuk dijual ke Simek Simek. Indonesia. Itu sebagai partnernya Semen Gresik waktu itu. Hmm. Nah, kita dinilai nol gimana? Kita dinilai evaluasinya negatif. Ya kita tahu di dalam, kita ngerti bisnisnya, kita tahu marketnya, kita tahu semuanya. Ya kita melawan loh. Ini nggak benar bilang. Akhirnya untung waktu itu putihnya baik. Kita dipertemukan dengan konsultannya. BCG. Nah ketemukan kita debat di sana. Oh bikin asumsi yang ngawur. Ya kalau namanya studi-studi itu kan asumsi yang banyak. Ya. Kedepannya begini, Sementara kedepannya ini pelaku. Nah kita pelaku, kita tahu lapangan. Berapa tahun nggak sebelumnya? Ya saya udah 20 tahun di sana. Di situ. Lah iya, jadi artinya From A to Z. Ya? artinya semua itu sudah ada di sini, nggak Oke. perlu kita bikin studi lagi, udah tahu harganya sekian, siapa kompetitornya, di mana kita captive-nya kan udah tahu. Ya. Kalau orang baru cuma lihat hitam di atas putih, ya salah semua jadinya. Nah, makanya dari situ kan untung waktu itu deputinya baik Pak Pristianto, beliau dari swasta loh. Pak itu kan? Ya, Yang Telkom ya? Iya, dulu Telkom diangkat PNS waktu zaman Gus Dur. Iya, iya. Nah, itu waktu itu kan mungkinan tuh orang swasta diangkat jadi PNS. Pak Stianto ya? Ya. Stianto Pisantosa. Iya, iya, iya. Iya. Sekarang ketua Ikatan Internal Auditor. Ya, itu luar biasa. Jadi karena dia orang swasta, argumentasi Dari Telkom ya? iya, argumentasi kita dia terima. Mindsetnya beda ya? Iya, makanya dari situ dijadikan direktur ya. Oh gitu? Waktu itu apa? Ketua Serikat Buruh juga? Enggak, Akunting? Enggak, waktu itu sudah jadi eselon 1. Eselon 1 yang membawa keuangan. Kebetulan direktur saya itu orang teknik. Jadi debat-debat ke sana tuh saya dengan direktur tekniknya. Oke. Jadi saya mewakil keuangan, dilihatnya mungkin punya pemikiran, punya apa, coba aja jadikan direktur. Bagi direktur 1 tahun kan selesai kan. Betul aja nggak perlu bantuan negara, nggak perlu bantuan pemerintah. Dan langsung untung? Iya langsung. Kemudian kita emisi obligasi. Iya. Udah selesai semua kok. Mas. Ya. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi kita berani dengan konsultan asing yang mereka datanya terbatas. Kita kan punya pengalaman. Jadi janganlah kita mencat ya orang-orang BUMN itu ya semuanya bodoh, semuanya niat jahat, ya enggak lah. Banyak orang baik. Jadi kasus ini kalau tidak dijelaskan orang takut. Tapi untunglah Pak Prabowo mengambil keputusan ya. Oh itu luar biasa. Atas dasar pertimbangan dari DPR. Ya banyak orang rehabilitasi nama. Banyak orang ada kelompok-kelompok yang artinya kecewa keputusan Prabowo. Tapi mereka nggak tahu Prabowo itu anti korupsi loh. Tetapi dia nggak juga mau kalau orang yang benar disalahkan. Nggak mau. Kita lihat kok dia nggak tidak bela koruptor. Semua koruptor dia sikat kok. Tapi begitu ada orang baik yang dikriminalisasi pasti dibela lah. Nah itu orang yang betul. Artinya dia berani meluruskan. Tapi bingung ada aja yang nggak setuju ya kan? Oh iya, karena nggak sempit pikirannya. Ya dia bilang apa ini akan menjadi presiden bahwa. Betul. Ya bagi mereka yang sempit pikirannya, nggak menganalisis secara mendalam, nggak ngerti, nggak pengalaman juga barangkali. Pengalaman itu penting. Pengalaman itu penting. Jadi dengan pengalaman kita bisa menjudge ini benar atau enggak. Saya nggak lihat datanya kok. Saya cuma lihat kebijakan aja. Jadi dari berita kebijakan, ini nggak ada salahnya. Jadi keputusan pengadilan ini, jelas bilang kebijakan nggak ada salahnya. Makanya saya berani bikin tertulis. Kemarin ikut petisi juga ya? Ya, saya menggalang. Menggalang. Ya, kebetulan. Kenapa nggak simpati? Atau saya itu ingin BUMN kita tuh baik. Ya. Orang-orang yang hebat tuh harus kembali mimpin BUMN. Makanya tergerak hati karena saya pernah merasakan itu. Karena pernah merasakan itu, ini harus dibela. Makanya saya kan ada kelompok guru-guru besar kan. Ya. Orang-orang akademisi lah yang hebat. Ini saya bilang kita harus turun tangan. Masa akan mesti diam? Udah galang tanda tangan. Untung Prof. Renard Kasali berani ngomong. Iya. Dan kalimat itu banyak sekali dipakai Pak. Betul, luar biasa itu. Dan itu ya kebetulan
agak dengar sedikit waktu Prof Kasab, tapi yang suratnya kepada presiden itu yang saya baca. Kemudian saya pelajarin Surat Bu Ira. Iya, Bu Ira minta atensi ya, bahwa dia dikriminalisasi, kemudian pelajari latar belakangnya, kemudian perjalanan karirnya. Oh, ini orang baik ini harus dibela. Dan dari keluarga baik. Iya betul, dan religius. Saya ketemu Pak Trisno Bahir kemarin ngobrol. Saya dikenalin oleh Pak Trisno Bahir. Kemarin waktu kita ada acara ngobrol berdua, dia kenal baik rupanya. Ini orang religius kan. Orang Dan baik. Pak Marzuki ya, kalau tahu background keluarganya, dibesarkan oleh single mother. Betul. Ya, berapa bersaudara, dan kakak tertuanya tuh Chandra Casmala yang musisi. Sama ada satu pembuat gitar, berkorban tidak kuliah untuk mengkuliahkan adik-adiknya. Jadi semua Pak Marzuki. Desra Percaya, Dubes Indonesia berkuasa penuh untuk Inggris, diplomat ulung. Nia Niscaya, ya, eselon 1 di Kementerian Pariwisata. Ya. Terus ada lagi petinggi juga di BI. Orang-orang hebat semua Pak. Ya, artinya kredibilitas keluarganya luar biasa. Ya. Didikan orang tua pasti luar biasa. Betul. Jadi harusnya KPK itu ya melihat-lihat lah. Bukan berarti membenarkan yang salah, enggak. Tapi dalam menetapkan orang jadi tersangka itu harus berhati-hati. Kenapa? Ini nasib orang. Orang itu dijadikan tersangka saja itu sudah seperti apa? Sepertinya ya dunia ini udah selesai gitu. Kenapa? Nama baik. Kita ini yang jaga nama baik itu yang berat sekali. Karena dalam era sekarang ini orang yang namanya enggak dipedulikan melakukan apapun, bagi kita suatu yang sangat penting nama baik itu. Nah, begitu kita dinyatakan akan tindak pidana korupsi, kita merasakan sekali bahwa kita tuh seperti sudah berakhir urusan dunia. Mata mandang kita tuh udah sebagai koruptor. Nah, itu yang tidak dirasakan oleh KPK. Harusnya dia memikirkan itu. Begitu dia jadikan orang tersangka, itu merasa terpukul. Itu harus dipikirkan itu. Ya. Pak Marzuki, ini kan bukan masalah KPK aja ya. Kita tarik ke kasus-kasus yang lain. Jadi ini ada perbedaan interpretasi untuk menerjemahkan kerugian negara atau whatever gitu antara APH lah ya, antara jaksa, hakim, polisi mungkin juga, dan terakhir KPK. Ini gimana solusinya menurut Pak Marzuki? Ya, kita harus bedakan antara BUMN dengan pemerintah. Itu dulu satu ya. Di pemerintah pun mungkin banyak juga yang keliru dalam menetapkan tersangka. Tapi kita dalam kasus ini kita pisahkan dulu antara BUMN dengan pemerintah. Kalau pemerintah APBN itu kan pasti dilaksanakan. Harus patokannya dan tidak bisa dirubah, menunggu dia perubahan. Atau ditambah atau dikurang melalui APBNP. Itu APBN. Tapi kalau RKAP, RKAP memang disahkan di dalam RKAP itu rencana kerja anggaran perusahaan. Itu yang memang setiap tahun dibuat oleh perusahaan, terutama BUMN. Dibuat oleh manajemen sama karyawan semua kan. Dan semua. Diajukan lewat komisaris dan disahkan. Dan disahkan oleh Komut dan di RUPS. Di RUPS kan. Diketok oleh pemegang saham. Ya. Nah, dalam perjalanan biasa. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang tidak bisa dilaksanakan, ada yang harus kita alihkan, revisi. Nah, dalam revisi itu ada dua forum bisa yang kita lakukan. Pertama bisa pada saat itu kita buat surat kepada pemegang saham lewat komisaris, ya, diurut tanda tangan dengan Komut, sampaikan pemegang saham kan tunggal. BUMN kan tunggal pemerintah. Kan? Nah, jadi dari pemerintah biasanya bikin surat menyetujui. Itu standarnya begitu. Atau nanti di forum aku dicas. Jadi pada saat pertanggungjawaban. Harus pertanggungjawaban, kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ada yang tidak termasuk sesuai. penyimpangan. Termasuk itu kita pertanggungjawabkan. Kalau nanti ada misalnya pelanggaran administrasi dianggap pemegang saham ini tidak menguntungkan, atau pemegang saham bisa pecat kan, gak ada masalah kan? Sepanjang tidak ada kepentingan pribadinya. Tidak ada mens rea. Kalau ada kepentingan pribadinya, ada uang mengalir atau ada, itu baru pidana. Nah, itu bisa kita kategorikan pidana. Itu korupsi. yang harusnya dipahami betul oleh para aparat penegak hukum bagaimana mekanisme bisnis yang ada di BUMN itu. Apalagi bicara kemarin tidak ada studi kelayakan. Studi kelayakan harus dibuat berapa lama? Nunjuk konsultan. Nanti konsultannya yang biasa-biasa dibilang konsultan abal-abal. Dipakai konsultan yang hebat, nanti kemahalan.
salah lagi. Ya, salah lagi. Jadi semuanya jadi salah. Loh, kalau kita, saya bilang misalnya bisnis, anggaplah kita dagang pempek lah sini. Depan tuh ada pesaing pempek. Totalnya dijual. Nah, tahu beliau mau apalah, udah tua. Ini kan orangnya udah tua kan? Ya. Dari tua udah berhenti, udah kita akuisisi saja, kita bisnis kan, market kita kuasai. Produk kita tahu. Produk kita tahu, harga jual kita tahu, modal kita tahu. Ngapain dengan studi kelayakan lagi? Buang-buang duit aja, buang waktu juga. Buang duit, buang waktu. Kadang-kadang waktu itu penting. Walaupun itu, Kak, saya kan juga pernah mimpin BUMN ya. Kan keputusan direksi itu kan kolektif kolegial kan? Betul, kolektif kolegial. Iya kan? Jadi nggak bisa cuma nyalain dirut aja atau iya, apa. Betul. Kan biasanya kita RUPS, semua tanda tangan tuh. Betul. Habis itu kita lapor ke komisaris kan? Betul. Gitu loh. Ya mesti kalau mau hukum semuanya lah kita. Ya itulah masalahnya. Lain kali ya kita harapkan penegak hukum ini belajar lah dari pengalaman ini. Malu kalau saya. Ini kan malu. Ini kan hanya untuk menutupi kesalahan aja dengan membuat konferensi pers bahwa ya fakta hukum tetap fakta hukum. Itu menyatakan kan walaupun padahal rehabilitasi udah keluar kalau nggak salah ya. Lah itu fakta hukum tuh kalau pandangan umum, pandangan para profesional, pandangan masyarakat luas menyatakan fakta hukum nggak benar, ya harus didengarkan juga dong. Bukan KPK itu sebagai satu-satunya punya otoritas menentukan bahwa itu yang paling benar. Enggak juga kan, banyak mata melihat, banyak orang pintar. Kan harus dilihat juga kan. Ya. Nah, kita yang sudah pengalaman kan tahu itu bahwa benar atau enggak tuduhan KPK. Jadi menurut saya sih hanya untuk menutupi malunya. Jadi untuk malu kan dengan menyatakan ya fakta hukum tetap fakta hukum. Ya fakta hukum dibatalin sama presiden walaupun itu keputusan politik ya. Yes. Tetapi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi rehabilitasi kan harus lewat. Dan usulan DPR kemarin? Ya, DPR yaitu mewakil rakyat mengusulkan. Presiden minta pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membuatkan rekomendasi, maka keluarlah rehabilitasi. Jadi enggak mudah juga prosesnya itu. Secara tata negara udah benar ya? Udah benar. Walaupun ada yang terjemahan, jangan sampai presiden ini kalau ada tekanan dari rakyat karena bikin petisi banyak bisa merubah keputusan juga. Contoh, emang rakyat bodoh gitu ya. Contoh misalnya apalah yang lain kita bisa lihat kan dibiarkan aja oleh presiden. Adalah beberapa contoh. Dan rakyat sekarang cerdas-cerdas loh. Netizen itu tidak gampang. Jadi menurut saya ada keterpanggilan kita orang-orang yang berpengalaman, orang-orang baik untuk speak up. Saya juga baca tulisannya Dahlan Iskan yang lebih menyentuh lagi tulisan sahabatnya dia, yang teman kuliah kalau nggak salah ya, menggambarkan bagaimana sederhananya. Yang dulu kata waktu di kuliah di Unibrow bersaing dan kemudian mereka bersahabat. Ya, saya di perusahaan besar. Iya kita nulis karena kita punya pengalaman ya. Kita nggak berani nulis kalau nggak punya pengalaman. Jadi kita tahu aturan mainnya, kita udah mengerjakannya dan kita pernah mengalaminya. Tulisan itu kebetulan banyak dibaca oleh banyak orang ya, semuanya di-share ke ruang publik sih. Saya juga nggak tahu. Dan saya percaya ya Pak Marzuki Ali ini juga seorang politisi, pernah jadi sekjen partai besar, pernah jadi ketua DPRD, jadi nggak main-main. DPR RI loh, DPRD lagi DPR RI, ya, yang sangat sabar. Padahal orang Palembang. Dan sekarang punya kampus universitas yang sangat luar biasa. Apa namanya? Indo Global Mandiri. Di Palembang. Berapa mahasiswa? 4.000-an lebih deh. Ya, dan saya tahu bisnis beliau bagus sekali, tetap jalan. Jadi kalau beliau tuh menulis sebegini, menunjukkan keprihatinannya itu adalah mungkin memang sebagai seorang negarawan lah ya, harus menyampaikan itu. Saya selalu sampaikan kalau kita orang-orang baik diam, orang jahat yang nanti berkuasa. Ya. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman guru-guru besar kan. Kebetulan kita ada grupnya, grup besar sama rektor-rektor ya, para akademisi di sana. Kita selalu diskusi di sana. Yang mana baik, yang mana enggak. Nah, saya selalu menyampaikan kita harus speak up ya, bahwa kita harus membela orang baik. Kita harus bersuara juga apabila itu memang kejahatan. Kita berani menyampaikan itu. Karena kita kelompok-kelompok orang intelektual yang artinya kita peduli dengan negara ini. Yang kepengen Indonesia lebih baik. Iya, kalau kita diam siapa yang bicara? Saya sampaikan kalau kita diam siapa lagi yang mau bicara? Nah, jadi kita wajib. Ada ya pernah saya ngomong kalau semua orang baik diam, yang berkuasa adalah orang jahat. Iya betul. Gitu gak? Betul.
Itu dalil. Celakanya orang jahat ini banyak ngomong nih. Orang jahat paling banyak ngomongnya. Tapi Pak Marzuki saya tahu ya, objektif aja. Pemerintahan kita menjadi lebih baik. Indonesia menuju titik yang lebih baik atau tidak ada perubahan? Saya dengar Fair. banyak teman-teman, ya teman-teman saya kan banyak orang-orang pemikir ya, orang-orang yang berkecimpung dalam berbagai profesi juga. Ini ada hope ke depan. Ada hope, ya. Ada hope. Saya selalu mengatakan, we have hope now. Ya betul. Kita ada hope. Ya, ya. Kenapa? Konsistensi di dalam masalah yang utama kita krusial itu adalah masalah korupsi. Dan Pak Prabowo jelas-jelas concern betul dengan pemberantasan. Dengan caranya dia ya. Dengan cara. Dulu orang nggak sabar gitu. Ya, tapi menurut saya sih tindakannya luar biasa, sangat radikal. Saya udah bilang tiap minggu ada aja. Dalam 1 tahun loh. Dalam 1 tahun berapa banyak dia sikat itu para penjahat. Mantan menteri ya kan. Iya nggak ada urusan bagi dia. Dan, Wah men sikat dan ya. sekarang ini udah bintang 4 pun dia tunjuk-tunjuk aja. Percuma kalian bintang 4 kalau nggak bisa bekerja untuk rakyat. Ya. Luar biasa itu. Tinggal tunggu waktunya aja semuanya. Jadi saya kira hanya cara aja. Cara ya kita ngerti strategi di dalam kita membuat orang diam, membuat orang Nggak gampang juga ya. nggak ngamuk gitu. Biasalah itu. Kita ada caranya sendiri lah. Semua orang kalau kasih mainan kan diam. Begitu mainan dia sudah selesai di sana baru kita disikat. Hebat, luar biasa. Saya lihat luar biasa. Makanya saya rasanya 3 kali saya mendukung beliau di pemilu. Oh ya. Betul, sejak 2014, 2015 saya dukung beliau itu. Luar biasa, saya all out. Saya keluar dana sendiri loh. Nggak pernah minta, boleh cek sama beliau. Iya, saya keliling di Jawa Timur selama saya 4 bulan saya jalan. Hanya untuk saya yakin dia tuh beliau tuh akan menjadi baik Indonesia. Karena keyakinan itu saya kerja. Nah, dengan kita mendukung berkorban, kita tuh dapat pahala juga kalau orangnya baik. Tapi kalau beliau nggak baik, saya speak up juga. Kalau beliau baik, ya saya belain. So far oke. Iya, luar biasa ini. Saya suka sekali karena kita udah swasembada ada beras. Oh itu luar biasa. Wah itu luar biasa itu. Hanya dalam 1 tahun kok. Termasuk kampung kita tuh Palembang, betul. Sumsel. Papua sekarang udah panen. Ya, jadi, Yang dulu dikata-katain tuh. Sekarang Papua, saya kemarin ngikutin Pak Amran yang Menteri Pertanian juga luar biasa. Udah ekspor ke Papua Nugini. itu yang Malaysia sekarang begging-begging tahu Pak. Karena mereka kemarin mungkin agak lalai ya. Mungkin agak sedikit gimana gitu ya. Beli berasnya selama ini dari Thailand, dari Vietnam. Sekarang Thailand, Vietnam karena bencana alam gak jual beras. jadi waktu Menhan beliau banyak sekali hujatan-hujatan. Ya. Waktu beliau buka lahan-lahan, Ya. wah macam-macam hujatan. Tapi ya dia buktikan tatkala beliau jadi presiden Ya. bahwa apa yang dipikirkan itu ya dia kerjakan betul. Ya mungkin waktu Menhan terbatas. Saya paham betul kok. Waktu di Menhan minta izin ini nggak dapat, minta izin ini nggak dapat. Akhirnya dia kerja sendiri. Akhirnya ya terbatas dengan uang sendiri. Ya. Ya belum lakukan. Tapi begitu dia punya kekuasaan, Ya. kalian harus ikut saya. Kalau enggak kalian keluar. Itu pemimpin itu. Ya. Saya suka orang begitu. Orang yang berani, orang yang tegas, orang yang punya sikap. Ya teman-teman, Ya. nggak masalah teman. Tetapi dalam hal bicara tentang negara, ya kita berani katakan benar dan salahnya. Kalau nggak berani ngapain kan, kita bukan pemimpin dia. Luar biasa. Kalimantan juga ada logistik udah aman. Nomor 2 tuh dalam alutsista. Oh, itu. Kita tuh tidak lagi bisa dipandang mata. Betul. Dipandang sebelah mata gitu. Ya walaupun PR masih banyak ya Pak Marzuki ya. Oh Kita sakui. banyak kerusakan selama sekian tahun ini luar biasa. Dan beliau dihargai di dunia internasional. Ya, omongannya luar didengar. biasa, omongan didengar. Trump aja sendiri yang menghargai beliau, mendengarkan. Wah, Nggak gampang itu. gak gampang. Jadi pemimpin tuh gak gampang. Yang kita merasakan itu. Luar biasa. Saya banggalah. Kalau saya bilang bangga mendukung beliau itu luar biasa. Ya. Jadi Pak terima kasih sekali kita sharingnya. 30 menit kita bicara. Senang saya tahu Pak Marzuki Ali sangat sibuk. Jadi dari Palembang tadi. Tadi Pak, Palembang, betul tadi langsung ada ke sini. acara di Kemenko PMK. PMK. Ada masyarakat teknologi cerdas Indonesia. Hmm. Jadi diminta jadi ketua pembina di sana, ya udahlah.
Ya. untuk pendidikan anak-anak kita kok. Untuk sebagai anak-anak kita dididik dengan AI, Ya. percepatan gitu. Oke, jadi Anda boleh tidak setuju dengan apa yang saya barangkali Pak Marzuki Ali sampaikan. It's okay, nggak ada masalah. Bisa debat kok. Bisa berdebat ya. Ditantang debat loh gitu. Nggak ada masalah, bisa debat di sini bila perlu. Ayo gitu loh datang. Kita bisa. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Inilah dunia. Betul. Ya kan? Tapi kita harus boleh juga kita sepakat untuk tidak sepakat ya kan? Boleh. Ya itu namanya Hak masing-masing. sepakat untuk tidak sepakat. Enggak sepakat itu nggak apa-apa. Tapi kita harus sepakati gitu loh. Betul. Jangan nggak nerima orang kalau tidak sepakat. Wah itu nggak terima tuh. Ya kan? Ya kita hargai pendapat orang. Iyalah. Nggak mungkin kita nggak hargai. Tetapi kita juga punya pendapat. Anda juga harus respect ya. Ya, kita punya background, kita punya hope yang berbeda ya Pak. Iya, kita punya pengalaman. Ya. Maka kita berani bicara. Kita punya ilmunya. Ya. Jadi ada ilmunya, ada pengalamannya. Saya kira lengkap itu untuk bicara. Jadi saya menguning beliau tuh karena beliau ini akademisi, punya background pendidikan yang sangat tinggi, punya kampus, pernah 30 tahun di BUMN. Jadinya lebih ya. Iya. Pernah di politik sekjen partai, pernah memimpin DPR RI, dan seorang pengusaha yang sangat sukses luar biasa. Jadi what else? Jadi apa yang beliau sampaikan, beliau ini udah nggak butuh apa-apa lagi sebenarnya, Ya mau ngapain lagi? kecuali berbuat sesuatu Iya, berbuat untuk bangsa lah. untuk bangsa, Itu yang untuk harus pendidikan, untuk anak-anak, Ya, itu untuk bangsa juga, masa depan Indonesia. masa depan Indonesia. Anak-anak ini kan masa depan Indonesia. Jadi kita berbuatlah terbaik untuk anak-anak kita. Seperti lagunya Greatest Love of All, ya. I believe the children are our future. Anak-anak itulah masa depan bangsa. Betul. Terima kasih Kando. Sama-sama. Sangat Terima bangga kasih kita. sudah diundang di sini. Ini akuntan loh. Jadi orang juga banyak tahu kalau beliau ini akuntan. Banyak sekali. Dan kakak kelas saya di kursus Sailendra. Iya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jago-jago semua itu. Iya, jago-jago. Dari Sailendra itu luar biasa, jago-jago semua bahasa Inggris. Ada Pak Jimli, Ya, Jimli Jimli, Sidiki, Tantowi, Made Mangku Pastike, Made, tentunya. iya. Yang agak cacat dikit Anwar Fuadi. Kaduar jadi dia guru saya dulu. Itu agak gimana gitu ya. Tapi beliau adalah orang kebanggaan juga dari kita ya. Oke, baik, terima kasih Pak Marzuki. Kita Ya, jumpa lagi sama-sama. dalam pembicaraan selanjutnya. Semoga apa yang beliau sampaikan adalah sebuah insight ya. Jadi banyak hal. Jadi kita boleh berbeda pendapat, tapi ini kata beliau dan bukan kaleng-kaleng pendapatnya, bukan didasarin oleh apa simpati yang berlebihan atau apa gitu ya. Dan masyarakat kita lihat sangat berpihak walaupun ada yang juga tidak setuju. Enggak ada masalah ya. Terima kasih dan kita jumpa dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Kak. Mantap.